للنور ذاتي وانسير ساري في التائب الآثاء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وانسير ساري في التائب الآثاء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, saat ini kaki saya, hati saya digerakkan, dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di tempat ini. Dan subhanallah, di tempat ini ada seorang makhluk yang mulia, seorang hamba yang sangat cinta kepada hamba yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada leluhur kita, ada saudara kita yang mengorbankan dirinya, rela untuk dihina. Waalaikumsalam. Rela untuk dicaci, rela untuk dibully karena rasa cintanya kepada sesama, karena rasa cintanya kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengorbankan dirinya untuk dihina, dipandang rendah oleh orang lain karena melihat ketidakadilan, karena melihat sebuah kezaliman, lalu beliau berniat untuk berjuang. Lepas benar atau salah yang beliau lakukan, saya berbicara hanya dari hati, dan tentunya saya juga mohon maaf kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak setuju atau mungkin juga tidak sesuai dengan pandangan ataupun pengetahuan orang lain. Saya berbicara dari diri saya sendiri, dan tentunya juga untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Yang jelas yang saya rasakan di sini ada seorang hamba yang berjuang untuk banyak orang karena melihat sebuah kezaliman dari penguasa, dari manusia-manusia yang tidak peduli dengan sesamanya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga beliau intinya rela untuk dicaci, rela untuk dibully. Yang terpenting bagaimana beliau bisa bermanfaat untuk umat. Sebuah tirakat dulu pada awalnya, sebuah tirakat dulu, tidak jauh dari tempat ini sebenarnya ada tempat tirakat beliau.
lalu beliau mendapatkan sebuah kelebihan, dan kelebihan beliau itu beliau tidak digunakan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk umat. Apapun yang beliau lakukan buat saya luar biasa, karena buat saya beliau ini adalah pengamal Thariqah Malmatiyah. Thariqah Malmatiyah itu bagaimana? Thariqah Malmatiyah itu Waalaikumsalam, adalah thariqah yang benar-benar wusul atau muqarrabah, benar-benar kefutuh hatinya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak peduli dengan omongan orang, dengan cacian orang. Dia hanya melihat kepada yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengorbankan dirinya untuk dihina, untuk dicaci. Yang terpenting beliau bisa membantu sesama. Mungkin di mata penguasa, di mata banyak orang, beliau ini adalah seorang pencuri. Tetapi beliau itu mencuri untuk banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan sama sekali tidak memakan makanan yang beliau ambil, tetapi yang beliau ambil itu beliau berikan kepada masyarakat. Jadi yang saya rasakan di dalam hati saya itu, saya seperti melihat seseorang yang berpakaian hitam begitu. Saya seperti menonton TV. Jadi seperti ada seseorang yang mengambil, ya bahasanya mencuri di tempat-tempat orang kaya, lalu dibagi-bagikanlah ke orang-orang yang tidak mampu. Bahkan saya melihat seperti ada seorang janda jadi ada janda itu yang anaknya itu kelaparan gitu loh. Udah mateng bu gitu. Karena yang dimasak itu batu itu. Terus ya, intinya seperti itulah yang saya lihat itu. Beliau mengorbankan dirinya gitu, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ya seperti istri saya lah yang mengorbankan kebahagiaannya untuk saya. Atau bahkan menurut saya seperti Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau ini hanya beda versinya saja, waktunya, tapi hatinya, perjuangannya sama seperti Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang jelas saya berharap sekali kepada masyarakat atau siapapun yang orang yang datang ke sini, tolong gitu, tolong banget kalau saya bisa minta tolong. Jangan aneh-aneh gitu, jangan malah minta togel di sini gitu. Bukan berarti kalau beliau itu melakukan hal yang semacam itu, kamu tidak tahu apa yang beliau lakukan. Tidak sama seperti kamu yang beli togel hanya untuk senang-senang, hanya untuk makan. Tidak sama. Jadi jangan kamu samakan karena kamu itu jelek. Ini mohon maaf ya, bukannya saya itu menghina orang, bukannya kamu itu jelek terus kamu itu menganggap orang lain juga jelek sama seperti kamu. Enggak, kamu cuma tahu ceritanya sedikit tentang tempat ini. Mungkin kamu hanya mendengar dari namanya saja, maling gitu, kamu cuma tahu gitu aja. Kamu cuma dengar namanya, tapi kamu nggak tahu yang sebenarnya. Kamu terbohongi dengan nafsumu sendiri.
Jadi untuk yang datang ke sini beranggapan bahwa di sini tempatnya pencuri yang sakti, terus kamu bisa seenak udelmu minta togel di sini. Saya katakan celaka hidup kamu, nanti malah sengsara kamu. Jadi saya sangat berharap untuk siapapun yang datang ke sini pakai hati, lihat siapa yang beliau ada di sini dengan hati, jangan menggunakan hawa nafsu. Sampai tidak perlu minta ini minta itu kalau datang ke sini. Sampai datang ke sini dengan hati yang bersih, lalu doakan beliau, maka doa-doa beliau akan sampai ke jenengan, dan saya jamin jenengan insyaallah akan mulia baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Kita sujud itu kepala kita, muka kita menempel di tanah, itu kita harus belajar wataknya tanah. Di setiap gerakan sholat itu ada pelajarannya. Tanah itu sabar, tanah itu diam, dan tidak pernah tanah itu, bumi itu membalas keburukan. Seburuk apapun kita mentengkelek di atas bumi ini, diinjak-injak, ya tidak pernah tahu terima kasih, tapi bahkan kita kencingi, kita ludahi, kita beraki, tapi tanah itu menumbuhkan makanan untuk kita makan. Bisa ndak kita tiap hari sholat kepala kita sujud di tanah, ketika ada yang menghina kita, kita bisa tetap tersenyum, kita mendoakan baik untuk mereka, karena baik dengan orang yang baik itu biasa, tapi baik terhadap orang yang nggak baik sama kita itu luar biasa. Saya juga makanya ini belajar banyak dari beliau ini, termasuk juga ke istri saya ini. Istri saya ini baiknya luar biasa kalau menurut saya, dan saya sangat beruntung sekali. Dan saya juga sangat berharap anak-anak saya, santri saya, Pak Rete dan sebagainya, kita belajar dari wataknya tanah untuk baik kepada siapapun tanpa memandang apapun, baik itu agamanya, baik itu ras, suku, budaya dan sebagainya. Kita berusaha untuk baik sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Begitu saja untuk semua saudara-saudaraku. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk subscriber lover saya di manapun berada. Alhamdulillah, berkat doanya panjenengan saya bisa bertahan sampai detik ini, bisa di tempat ini juga berkat doa dari panjenengan semuanya, dari istri saya, dari anak-anak saya, dari panjenengan semuanya. Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai detik ini. Kalau bukan karena doanya panjenengan, saya yakin saya tidak akan mampu bisa bertahan sampai detik ini. Subhanallah, saya mendengar ada banyak saudara kita, lover saya yang melakukan puasa, ada yang jalan kaki dari Kalimantan. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih. Matur suwun sangat untuk panjenengan semuanya. Saya tidak bisa berucap apa-apa dan saya tidak bisa membalas apa yang panjenengan lakukan, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita menyambung doa. Subhanallah, luar biasa. Walaupun kita ada yang belum bertemu secara langsung, belum bertatap muka, belum kenal secara langsung, tapi kita seperti sudah seperti saudara. Subhanallah, luar biasa.
Semoga keluarga besar Pondok Nuswantoro dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih untuk semua subscriber lover saya. Insya Allah nanti akan saya adakan waktu khusus, yaitu temu kangen yang ya. Nanti insya Allah akan ada waktu temu kangen. Nanti saya cantumkan di tab komunitas atau nanti saya sampaikan. Insya Allah saya nanti minta petunjuk dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya kapan seperti itu. Insya Allah waktu-waktu dekat inilah gitu. Kita adakan silaturahmi temu kangen nanti gitu ya. Insya Allah nanti waktunya, tanggalnya saya tentukan. Oke sayang ya. Oke, matur suwun saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover saya di manapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah selalu bertambah. Panjenengan yang ada di luar negeri yang sedang bekerja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas duku-duku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh tenang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri hadi wa siri sari fi taibil atai wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri hadi wa siri sari fi taibil atai wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, saat ini kaki saya, hati saya digerakkan, dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di tempat ini. Dan subhanallah, di tempat ini ada seorang makhluk yang mulia, seorang hamba yang sangat cinta kepada hamba yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada leluhur kita, ada saudara kita yang mengorbankan dirinya, rela untuk dihina. Waalaikumsalam. Rela untuk dicaci, rela untuk dibully karena rasa cintanya kepada sesama, karena rasa cintanya kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengorbankan dirinya untuk dihina, dipandang rendah oleh orang lain karena melihat ketidakadilan, karena melihat sebuah kezaliman. Lalu beliau berniat untuk berjuang. Lepas benar atau salah yang beliau lakukan, saya berbicara hanya dari hati, dan tentunya saya juga mohon maaf kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak setuju atau mungkin juga tidak sesuai dengan pandangan ataupun pengetahuan orang lain. Saya berbicara dari diri saya sendiri, dan tentunya juga untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Yang jelas yang saya rasakan di sini, ada seorang hamba yang berjuang untuk banyak orang karena melihat sebuah kezaliman dari penguasa, dari manusia-manusia yang tidak peduli dengan sesamanya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga beliau intinya rela untuk dicaci, rela untuk dibully. Yang terpenting bagaimana beliau bisa bermanfaat untuk umat. Sebuah tirakat dulu pada awalnya, sebuah tirakat dulu, tidak jauh dari tempat ini sebenarnya ada tempat tirakat beliau.
Lalu beliau mendapatkan sebuah kelebihan, dan kelebihan beliau itu beliau tidak digunakan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk umat. Apapun yang beliau lakukan buat saya luar biasa, karena buat saya beliau ini adalah pengamal Thariqah Malmatiyah. Thariqah Malmatiyah itu bagaimana? Thariqah Malmatiyah itu adalah thariqah yang benar-benar wusul atau muqarabah, benar-benar kefutuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak peduli dengan omongan orang, dengan cacian orang. Dia hanya melihat kepada yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengorbankan dirinya untuk dihina, untuk dicaci. Yang terpenting beliau bisa membantu sesama. Mungkin di mata penguasa, di mata banyak orang, beliau ini adalah seorang pencuri. Tetapi beliau itu mencuri untuk banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan sama sekali tidak memakan makanan yang beliau ambil, tetapi yang beliau ambil itu beliau berikan kepada masyarakat. Jadi yang saya rasakan di dalam hati saya itu, saya seperti melihat seseorang yang berpakaian hitam begitu. Saya seperti menonton TV. Nanti seperti ada seseorang yang mengambil, ya bahasanya mencuri di tempat-tempat orang kaya, lalu dibagi-bagikanlah ke orang-orang yang tidak mampu. Bahkan saya melihat seperti ada seorang janda jadi ada janda itu yang anaknya itu kelaparan gitu loh. Udah mateng bu gitu. Karena yang dimasak itu batu itu. Terus ya, intinya seperti itulah yang saya lihat itu. Beliau mengorbankan dirinya gitu, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ya seperti istri saya lah yang mengorbankan kebahagiaannya untuk saya. Atau bahkan menurut saya seperti Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau ini hanya beda versinya saja, waktunya, tapi hatinya, perjuangannya sama seperti Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang jelas saya berharap sekali kepada masyarakat atau siapapun yang orang yang datang ke sini, tolong gitu, tolong banget kalau saya bisa minta tolong. Jangan aneh-aneh gitu, jangan malah minta togel di sini gitu. Bukan berarti kalau beliau itu melakukan hal yang semacam itu, oh, kamu tidak tahu apa yang beliau lakukan. Tidak sama seperti kamu yang beli togel hanya untuk senang-senang, hanya untuk makan. Tidak sama. Jadi jangan kamu samakan karena kamu itu jelek. Ini mohon maaf ya, bukannya saya itu menghina orang, bukannya kamu itu jelek terus kamu itu menganggap orang lain juga jelek sama seperti kamu. Enggak, kamu cuma tahu ceritanya sedikit tentang tempat ini. Mungkin kamu hanya mendengar dari namanya saja, maling gitu. Kamu cuma tahu gitu aja, kamu cuma dengar namanya, tapi kamu nggak tahu yang sebenarnya.
kamu terbohongi dengan nafsumu sendiri. Jadi untuk yang datang ke sini beranggapan bahwa di sini tempatnya pencuri yang sakti, terus kamu bisa seenak udelmu minta togel di sini, saya katakan celaka hidup kamu, nanti malah sengsara. Jadi saya sangat berharap untuk siapapun yang datang ke sini pakai hati, lihat siapa yang beliau ada di sini dengan hati, jangan menggunakan hawa nafsu. Sampai tidak perlu minta ini minta itu kalau datang ke sini. Sampai datang ke sini dengan hati yang bersih, lalu doakan beliau, maka doa-doa beliau akan sampai ke jenengan, dan saya jamin jenengan insyaallah akan mulia baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Kita sujud itu kepala kita, muka kita menempel di tanah, itu kita harus belajar wataknya tanah. Di setiap gerakan sholat itu ada pelajarannya. Tanah itu sabar, tanah itu diam, dan tidak pernah tanah itu, bumi itu membalas keburukan. Seburuk apapun kita mentengkelek di atas bumi ini, diinjak-injak, ya tidak pernah tahu terima kasih, tapi bahkan kita kencingi, kita ludahi, kita diraki, tapi tanah itu menumbuhkan makanan untuk kita makan. Bisa ndak kita tiap hari sholat kepala kita sujud di tanah, ketika ada yang menghina kita, kita bisa tetap tersenyum, kita mendoakan baik untuk mereka, karena baik dengan orang yang baik itu biasa, tapi baik terhadap orang yang nggak baik sama kita itu luar biasa. Saya juga makanya ini belajar banyak dari beliau ini, termasuk juga ke istri saya ini. Istri saya ini baiknya luar biasa kalau menurut saya, dan saya sangat beruntung sekali, dan saya juga sangat berharap anak-anak saya, santri saya, Pak Rete dan sebagainya, kita belajar dari wataknya tanah untuk baik kepada siapapun tanpa memandang apapun, baik itu agamanya, baik itu ras, suku, budaya dan sebagainya. Kita berusaha untuk baik sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Begitu saja untuk semua saudara-saudaraku. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk subscriber lover saya di manapun berada. Alhamdulillah, berkat doanya panjenengan saya bisa bertahan sampai detik ini, bisa di tempat ini juga berkat doa dari panjenengan semuanya, dari istri saya, dari anak-anak saya, dari panjenengan semuanya. Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai detik ini. Kalau bukan karena doanya panjenengan, saya yakin saya tidak akan mampu bisa bertahan sampai detik ini. Subhanallah, saya mendengar ada banyak saudara kita, lover saya yang melakukan puasa, ada yang jalan kaki dari Kalimantan. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih. Matur suwun sangat untuk panjenengan semuanya. Saya tidak bisa berucap apa-apa dan saya tidak bisa membalas apa yang panjenengan lakukan, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita menyambung doa. Subhanallah, luar biasa. Walaupun kita ada yang belum bertemu secara langsung, belum bertatap muka, belum kenal secara langsung, tapi kita
kita sudah seperti saudara. Subhanallah, luar biasa. Semoga keluarga besar Pondok Nuswantoro dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih untuk semua subscriber lover saya. Insya Allah nanti akan saya adakan waktu khusus, yaitu temu kangen yang ya. Nanti insya Allah akan ada waktu temu kangen. Nanti saya cantumkan di kitab komunitas atau nanti saya sampaikan insya Allah. Saya nanti minta petunjuk dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya kapan seperti itu. Insya Allah waktu-waktu dekat inilah gitu. Kita adakan silaturahmi temu kangen nanti. Gitu ya. Insya Allah nanti waktunya, tanggalnya saya tentukan. Oke sayang ya. Oke, matur suwun. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover saya di manapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, selalu bertambah. Panjenengan yang ada di luar negeri yang sedang bekerja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu berikan teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas dukun-dukun santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang.